Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut merupakan video presentasi dari kami yang berjudul Uji Efektivitas Senyawa Allelopati dari Gulma Goletrak atau Borreria alata sebagai bioherbisida gulma jagung varietas Madura 3. Berikut merupakan anggota tim yang terdapat pada tayangan slide yang didampingi oleh dosen pendamping Syaiful Khairi SPMSI. Latar belakang penelitian, faktor pembatas budidaya jagung salah satunya adalah gulma. Umumnya, gulma dikendalikan menggunakan herbisida sintetik yang dapat mencemari lingkungan, sehingga perlu alternatif lain yang tidak merusak. Salah satunya adalah menggunakan herbisida alami. Gulma Goletrak atau Borreria alata merupakan salah satu gulma yang memiliki senyawa allelopati, yaitu senyawa yang dapat menekan pertumbuhan tanaman lain, termasuk tanaman budidaya. Senyawa allelopati tersebut berpotensi sebagai bioherbisida. Penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan senyawa allelopati dari Goletrak tersebut belum dilaporkan. Manfaat penggunaan bioherbisida yaitu efektif, efisien, terjangkau, dan tentunya ramah lingkungan dan dapat menekan penggunaan herbisida kimiawi yang mencemari lingkungan. Berikut merupakan lingkaran konsep. Yang pertama, tujuan penelitian. Yang kedua, temuan yang ditargetkan. Yang ketiga, kontribusi penelitian. Yang keempat, keutamaan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang keenam, merupakan luaran penelitian yang penjelasannya terdapat pada tayangan slide. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang dilaksanakan insya Allah pada bulan November sampai Januari 2020 untuk tempat yaitu di Greenhouse Percobaan dan Laboratorium Lingkungan Agroteknologi Universitas Trunajaya Madura. Untuk alat dan bahan terdapat pada tayangan slide. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Pertama, pengambilan sampel gulma Goletrak dan 3 gulma uji dari kebun percobaan agroteknologi. Sampel gulma diambil memiliki 3-7 daun dan berukuran seragam. Pengambilan sampel dilakukan secara hati-hati menggunakan sarung tangan dan dimasukkan dalam plastik label. Kedua, ekstraksi senyawa allelopati dari gulma Goletrak mengacu pada metode Hartnu dan Modi 1989 yaitu menggunakan soklet. Serbuk Goletrak dibungkus dengan kertas saring dan dimasukkan dalam soklet. Ekstraksi dilakukan selama 3 jam dengan pelarut etanol absolut. Selanjutnya, ekstrak yang disaring dievaporasi untuk menghilangkan etanol, kemudian dimasukkan 30 ml larutan KOH 10% dan disaring. Larutan didiamkan selama 1 malam dan kristal yang terbentuk dipisahkan dari larutan menggunakan etanol 96%. Hasil ekstraksi dilarutkan dengan pelarut air. Ketiga, pengujian allelopati terhadap gulma jagung Madura 3 dengan memodifikasi metode penelitian Talhatu dan Pamela 2015, bibit gulma teki, gulma daun lebar, dan gulma daun sempit yang telah disemaikan selama 15 hari disiram dengan larutan allelopati dengan berbagai dosis. Penyiraman dilakukan selama 2 hari sekali dengan pipet tetes sebanyak 10 tetes setiap tanaman. Rancangan percobaan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 ulangan dan 1 faktor dosis larutan allelopati. Dosisnya yaitu 25 ml, 50 ml, 75 ml, dan 100 ml yang diterapkan secara terpisah pada masing-masing gulma uji yaitu gulma teki Cyperus rotundus L, gulma berdaun lebar Ageraton sonzoides L, dan yang terakhir gulma berdaun sempit Imperata sclerindicea L. Berikutnya yaitu parameter pertumbuhan yang diukur. Yang pertama yaitu tinggi tanaman. Diukur setiap 5 hari sekali menggunakan penggaris dari pangkal batang hingga ujung daun tertinggi. Yang kedua yaitu fitotoksisitas, merupakan uji keracunan pada gulma uji. Jadi kami menggunakan sistem skor Truelove, yakni pada tingkat 0 sampai 5% tidak terjadi keracunan. Tingkat 1, 6 sampai 10% keracunan ringan. Tingkat 2, 11 sampai 20% keracunan sedang. Tingkat 3, 21 sampai 50% keracunan berat. Tingkat 4, lebih dari 50% keracunan sangat berat. Jadi, semakin tinggi tingkat keracunan pada gulma uji, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan senyawa allelopati sebagai bioherbisida.
Berikut merupakan tabel biaya, yaitu jenis pengeluaran biaya yang diperlukan selama proses penelitian, di mana rinciannya terdapat pada tayangan slide dengan total biaya sebesar Rp10.857.300. Selanjutnya yaitu tabel jadwal kegiatan, di mana terdapat 6 kegiatan secara garis besar selama penelitian. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan, dilakukan selama 3 minggu. Yang kedua, peminjaman alat dan penunjang, dilakukan selama 2 minggu. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel, dilakukan selama 2 minggu. Yang keempat, ekstraksi dan pengujian pada gulma dilakukan selama 4 minggu. Yang kelima yaitu pengamatan dan olah data dilakukan selama 3 minggu. Dan yang terakhir, membuat laporan akhir dilakukan selama 2 minggu pada bulan terakhir. Terima kasih, sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.